Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari keuangan, asmara, pekerjaan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi di luar dari yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang, karena untuk kali ini saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Situasi apa yang sedang dia pikirkan dan keadaan seperti apa yang sedang dia rasakan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, karena memang untuk saat ini saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, terlebih dahulu saya fokus terhadap posisi energi yang kamu miliki, baik pemikiran, perasaan, dan sisi batin yang kamu miliki. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, di mana pertanyaan saya ini berkaitan terhadap pemikiran dan berkaitan terhadap situasi perasaan kamu. Pertanyaan saya ini cukup sederhana dan cukup simpel. Apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini? Cukup kamu yang menjawab,
cukup kamu yang mengerti mengenai pertanyaan saya. Kenapa saya mengatakan dan ingin bertanya terhadap diri kamu dari hal yang saya katakan tadi? Karena kartu yang saya pegang ini ada kaitannya terhadap pertanyaan saya. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, situasi ataupun keadaan yang menggambarkan terhadap seseorang yang dimana seseorang itu menerima suatu ketidaknyamanan, menerima suatu ketidakbahagiaan, menerima suatu ketidaknyamanan. Mungkin hal yang saya katakan itu letaknya di dalam pemikiran. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun mengisyaratkan terhadap situasi penyakit. Penyakit ini bisa saja saya kategorikan terhadap fisik. Penyakit ini saya kategorikan terletak di dalam pekerjaan. Penyakit ini saya katakan terletak di dalam keuangan. Wow. Penyakit dan situasi ketidaknyamanan yang sedang mengarah terhadap diri kamu. Kata seseorang yang saya pakai tadi, saya lemparkan terhadap posisi energi kamu. Mungkin kartu yang saya pegang inilah yang sedang kamu rasakan. Secara mulut, mungkin diri kamu berkata tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Secara perasaan, bisa saja ada kaitannya terhadap apa yang saya katakan. Ini dia guys, kartu yang saya pegang untuk pertama kali yang saya bukakan apabila saya fokus terhadap diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan tersebut mengalami situasi penyakit atau memang penyakit tersebut memberikan suatu dampak di mana suatu kekacauan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Capricornnya, bisa saja untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan sedang mempertahankan atau sedang memperjuangkan terhadap satu hal. Saya tidak tahu apa yang sedang dia perjuangkan dan apa yang sedang dia pertahankan. Akan tetapi, saya melihat dan saya merasakan apa yang sedang dia pertahankan dan apa yang sedang dia perjuangkan itu akan memberikan diri dia suatu dampak yang benar-benar akan membuat diri dia tidak nyaman dan menimbulkan penyakit di dalam fisik ataupun pemikiran dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Taurusnya, mungkin untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan sedang dihadapkan atau memang sedang menerima suatu tekanan dari satu energi, di mana satu energi ini bisa saja memiliki suatu kekuasaan agar manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam situasi yang benar-benar membuat diri dia sangat bingung. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Virgonya, mungkin ada 2 arti.
Arti pertama, bisa saja untuk saat ini ada sesuatu hal yang menimbulkan diri dia bersifat khawatir. Bukan hanya bersifat khawatir, ataupun apakah untuk saat ini dia sedang waspada terhadap satu hal. Saya tidak tahu, saya hanya sekedar melihat. Arti kedua, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, di mana satu energi ini selalu menuntut segala sesuatu itu harus benar-benar sempurna. Benar-benar harus sempurna. Bisa saja satu energi ini pihak ketiga yang menuntut, atau memang ada pihak lain yang mengharuskan diri dia memberikan suatu kesempurnaan. Ini dia guys. Kemunculan kartu yang saya pegang ini saya kaitkan terhadap dua energi. Energi kamu dan energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Dead. Lagi-lagi keluar kartu The Dead. Saya cukup heran dan saya sangat misterius sekali. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena setiap kali saya membahas terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, selalu muncul kartu The Dead ini. Apakah dengan kemunculan kartu The Dead ini, kamu pernah mendengar kabar dari manusia tersebut, atau memang belum menerima kabar dari manusia tersebut? Kemunculan kartu The Dead ini, kartu kematian, bisa saja secara fisik, bisa saja tidak secara fisik. Kalau saya mencoba untuk menarik kematian dalam arti tidak secara fisik, mungkin diri kamu sudah mendengar suatu kabar di mana kabar ini letaknya di dalam posisi keuangan. Keuangan yang sedang dia pegang untuk saat ini berada di dalam ketidaknyamanan alias sangat terpuruk. Ini dia guys. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata kematian dalam posisi fisik, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mendengar kabar dari dia. Di sisi lain, kemunculan kartu The Dead ini mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Scorpio, Cancer, dan Pisces. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata The Dead. The Dead saya kaitkan dengan munculnya kartu The Devil. Apakah benar yang saya katakan ini, atau memang tidak benar yang saya katakan ini? Diri kamu yang menerimanya, diri kamu yang merasakannya. Saya melihat ada salah satu penyakit yang dimana penyakit ini membuat pemikiran dia berada di dalam situasi kematian. Ingat, situasi kematian ini bisa saja secara fisik, bisa saja secara tidak fisik. Penyakit The Devil yang mengarah terhadap The Dead yang berbicara terhadap posisi penyakit. Kedua kartu yang saya pegang ini bagi saya sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi apa yang sedang dia rasakan dan situasi pemikiran apa yang sedang dia pikirkan.
Ini dia guys. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, secara penglihatan kamu melihat diri dia bahagia. Akan tetapi, apa yang kamu lihat belum tentu menggambarkan posisi batin seseorang. Secara kasat mata, itu hanya kamuflase. Hanya kamuflase dan hanya fiktif doang. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Chariot. Lagi-lagi, kartu yang berbicara mengenai unsur air. Seakan-akan unsur air ini menginginkan diri dia merasakan situasi batin yang kamu rasakan terhadap apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak mau menarik ketiga zodiak tersebut. Saya hanya fokus dengan kartu yang saya pegang saja. Kemunculan kartu The Chariot, kamu bisa melihat sendiri antara hitam dengan putih. Di mana antara hitam dengan putih menentukan diri dia supaya mengambil satu keputusan untuk terhindar dari situasi kematian. Ingat, sekali lagi, situasi kematian ini bisa saja secara fisik, bisa saja tidak secara fisik. Kartu The Chariot berbicara terhadap diri dia untuk mengambil satu keputusan untuk terhindar dari situasi kematian. Ada satu energi yang memberikan diri dia tekanan yang luar biasa, yang saya rasakan dan yang saya lihat. Ini dia guys, The Chariot. Satu energi yang menekan diri dia, selalu memberikan pertengkaran, selalu memberikan suatu perdebatan, selalu memberikan perselisihan. Kalau seandainya saya putar balikan pembicaraan saya dan fokus terhadap posisi energi kamu, bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan ketika berdampingan terhadap diri kamu, saya kategorikan manusia tersebut penuh dengan aura negatif. Kenapa saya mengatakan penuh dengan aura negatif? Diri kamu berdampingan terhadap diri dia bukan menerima suatu kebahagiaan, tetapi kamu menerima suatu pertengkaran, perdebatan, perselisihan. Ini dia guys. Dan di sisi lain pun, kemunculan kartu The Chariot ini, kalau saya masih fokus terhadap diri kamu harus bisa mengambil satu keputusan kembali. Satu keputusan agar bisa menentukan kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu di dalam kedua tangannya, baik kiri dan kanan. Kalau saya fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, situasi dan apa yang sedang dia pikirkan untuk saat ini, seakan-akan hanya bisa stuck di dalam satu tempat. Stuck di dalam satu tempat. Dia tidak tahu harus berbuat apa di sini, guys. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Di sisi lain merasa tertekan, di sisi lain merasa situasi penyakit yang mengganggu pemikiran dia. Setidaknya ada satu energi, lagi-lagi saya mengatakan ada satu energi yang memberikan kondisi diri dia
tidak tahu harus berbuat apa, yang seakan-akan diri dia dikendalikan. Entah mungkin ada pihak lain yang sengaja memberikan suatu doktrin, atau memang ada pihak lain yang memberikan hal negatif. Ini dia. Naik, turun, turun, naik, kiri, kanan, kanan, kiri. Bingung harus mengambil pilihan apa. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap rasa penyesalan, kartu yang berbicara terhadap kesedihan, kartu yang berbicara ingin pergi dan ingin mengakhiri zona ketidaknyamanan tersebut sambil membawa kesedihan. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada situasi yang membuat diri dia sudah menyadari, ada situasi yang membuat diri dia menyesal. Menyesal dan menyadari. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini, seakan-akan situasi pertengkaran yang membuat diri dia stuck di dalam satu tempat sehingga menimbulkan suatu kesedihan yang mengharuskan diri dia menyesal. Atau bisa saja di dalam pemikiran dia membandingkan diri kamu dengan pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini. Ini dia guys. Unsur air dan unsur air dan unsur tanah. Ketiga kartu yang saya pegang ini tidak menggambarkan situasi yang positif. Penyakit yang mengarah terhadap kematian, kematian yang berbicara terhadap pertengkaran. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat secara batin atau secara pemikiran atau sebagai apapun itu, ada situasi yang membuat diri dia merasa sensitif. Bukan hanya sedih tetapi sensitif. Di balik dari unsur kesensitifan tersebut, dia pun sedang menyimpan rasa amarah yang ingin dia luapkan. Wow. Queen of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan Queen of Cups. Kartu yang berbicara terhadap satu energi yang sedang menerima situasi kesensitifan. Saya tidak tahu rasa kesensitifan ini terhadap siapa. Kita lihat kartu selanjutnya. Ternyata muncul kartu ini. Wow. Muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Lagi-lagi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Lovers. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada situasi kesensitifan yang sedang dia rasakan, itu akibat dari ulah pihak ketiganya. Yang dimana pihak ketiga sudah melakukan suatu pengkhianatan melalui perselingkuhan. Dia sudah merasakan hal ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Two of Cups. Kamu bisa lihat sendiri kartu yang saya pegang, kartu terakhir. Seseorang dengan seseorang
pria dengan wanita dan wanita dengan pria sedang melakukan suatu pertemuan, yang dimana pertemuan ini memberikan suatu kenyamanan dan kebahagiaan. Dengan kata lain, ketiga kartu yang saya pegang ini, pihak ketiga sedang berkomunikasi terhadap pihak lain, yang dimana komunikasi tersebut sudah disadari oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, sehingga menimbulkan suatu pertengkaran, sehingga menimbulkan suatu penyakit, sehingga menimbulkan suatu situasi kematian yang berakibat terhadap penyesalan. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Untuk saat ini, manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam ketiga kartu yang saya pegang ini akibat dari ulah The Lovers-nya. Akibat dari The Lovers-nya. Penyakit, situasi kematian, dan pertengkaran. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.